Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kami aturkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan saya pada pagi hari ini dalam memaparkan salah satu aksi nyata saya Ngobrol 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi di sini mencoba untuk membagi pengalaman, Bapak Ibu. Saya ya kalau ada hal Bapak Ibu ya kita. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan budaya positif sekolah. Sebelumnya, selamat datang Bapak Guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin di antara kita sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu budaya positif. Jadi budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, ada 7 konsep utama yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini tentang budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, dari ketujuh konsep utama budaya positif ini, Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang masih awam di pikiran Bapak Ibu? Dari ketujuh konsep utama budaya positif, segitiga restitusi Bapak Ibu ya, nanti kan akan kita coba untuk membahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi Bapak Ibu, untuk membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan dunia positif, aman dan nyaman agar semua mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini Bapak Ibu kita coba untuk bermain Bapak Ibu mengenai perubahan paradigma. Di sana ada kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu ya. Jadi narasinya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan membuka tangan Bapak Ibu. Kemudian tugas Bapak Ibu mengepalkan salah satu tangan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu meminta untuk menyobek sebuah kertas ya. Kertas, kemudian Bapak Ibu menulis sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dengan segala daya
Nah, kemudian buatlah sebuah kepalan teman Anda. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian dengan cara membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Jadi di sini saya minta kepada Bapak Ibu untuk menulis di kertas kosong. Yang berhadapan mungkin buat ibu guru dia. Ya, satu saja yang menulis. Saling berhadapan Bu Eka. Menulis apa saja. Bagus. Apa yang ada di kepala tangan ibu ya. Satu orang saja yang menulis. Nah, kemudian pasangan yang satu merayu membujuk supaya apa yang ada di kepalanya itu dikasih tahu atau diperlihatkan. Soal merayu pasti Ibu Umi paling jago. Sudah boleh? Ya, kalau sudah silakan Ibu Umi merayu mulia atau membujuk mulia supaya mulia mau ngasih tahu apa yang ada di kepala tangan mulia. Ayo Ibu Umi, pakai mic yang pakai mic, pakai mic. Tahu penasarannya? Papa, kita ekspresi nggak bisa Mbak ini soalnya. Saat itu, nanti kita akan coba memaparkan apa kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, ya. Efektif dan bermanfaat. Kemudian terakhir keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya tentang paradigma perubahan. Kemudian materi selanjutnya yang kedua, disiplin positif. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar apa itu disiplin ya. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplin bacanya Bu Is, boleh, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia gerai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terpinta orang lain. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah menghafal ya apa itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin Pak Yud, ya ada 6 profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Perik, ini salah satunya Pak Agus, Iwayu, Dewi, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalatitis. Dan yang keenam, ya kreatif. Ya, jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Nah, kemudian materi berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi di materi sebelumnya kita sudah
menjelaskan Bapak Ibu ya, ada kebutuhan dasar tadi. Sekarang saya akan menjelaskan ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan terakhir, kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, di depan ada sebuah kasus. Coba diperhatikan Bapak Ibu. Jadi Ibu Ani, guru SMP di SMPN 1 Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Agus. Secara kebetulan saya dan Pak Agus. Ya, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Nah, kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, jadi ini Bapak Ibu ada kaitan dengan kebutuhan dasar kita sebagai manusia tadi. Nah, kira-kira kalau pertanyaan seperti itu Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu apa jawabannya? Siapa yang mau memberikan pendapat? Ayo kemudian. Ya, kebutuhan dasar tadi kan Ada 5. ya, bertahan hidup, kasih sayang, rasa terima, bertahan hidup. Ya. Bisa bertahan hidup masuk. Kasih sayang. Bertahan Kalau hidup. Pak Agus mau jawab sendiri masalahnya? Baiklah, untuk Silakan kasih sayang. Ya, pertanyaannya jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? baiklah Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? ya, seandainya saya berada di posisi Ibu Ani, yang akan saya lakukan ya, saya panggil Agus, saya tanya apa masalahnya, kenapa sering meminta bekal kepada temannya, ataukah Agus ini tidak sarapan di rumah. Dengan kata lain, mencari apa alasan sebenarnya sih dia melakukannya itu, atau karena iseng-iseng mungkin demi kesenangan sendiri. Intinya perlu kita cari apa alasannya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cat. Mungkin ada pendapat yang lain, Ibu Lia, Bepi, Ibu Ayu, Ibu Is. Ayo Bu. Pak, biasa Pak Gus kritis, Pak Gus ini. Ayo Pak Gus. Oke, mungkin ada sedikit tambahan ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Inces. Yang pertama, seharusnya kita harus telusuri dulu apa sih yang terjadi terhadap anak tersebut, atau Ya, itu jawabannya Bapak Ibu. Jadi Berarti salah yang terakhir. Ya. Yang terakhir yang salah. yang terakhir tadi Bayu. Yang terakhir konsekuensi. So jawabannya tadi. Ya, jadi yang benar Bayu, hukuman Bayu. Ya. Ya, baik kita lanjut. Nah, materi berikutnya, posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian ketiga teman, yang keempat pemantau, dan terakhir manajer. Nah, di depan ada sebuah video yang akan saya tayangkan Bapak Ibu. Ini mengenai 5 posisi guru.
Silakan diperhatikan. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu merawat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Apa kabar Enji? Jawab aku kalau Enji. Kalau aku bermulus-mulus dengan ada sama Enji. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, tadi ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi hadir tepat waktu, berpakaian sesuai dengan sesuai berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan bersungguh-sungguh, kemudian mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, jujur dan mandiri, kemudian saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama, dan terakhir bersikap baik, ramah dan santun. Jadi ibu bisa sesuaikan nanti di kelasnya masing-masing. Ini hanya contoh saja. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, sudah ada ya? Pertanyaannya kenapa tidak perlu kelas, Bapak Ibu? Ya, tadi ini pendapat dosen di Bapak Ibu dari dosen kita tahu dari mana dosen ini. Jadi suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kita pakai helm itu peraturan itu keyakinan Bapak Ibu. Kalau kita pakai helm, keyakinan peraturan. Aturan, ya. Keyakinan juga. Ya. Peraturan. Kemudian memakai masker misalnya pada saat pandemi itu aturan, ya. 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 Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh peraturan kelas. Ya. Ini indikatornya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas. Ya, kalau peraturan itu selalu, contohnya Bapak Ibu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu lebih tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Kemudian kalau keyakinan kelas itu lebih menghormati orang lain dan diri sendiri. Sampai seterusnya Bapak Ibu, ya. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, tadi di awal tadi Bapak Ibu menanyakan bahwa
yang masih awal mungkin Bapak Ibu ya, yaitu tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, jadi ini ada video penerapan Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Segitiga restitusi. Kemudahan Bapak Ibu bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Ya, jadi sekali lagi kita menghamba, ya, menghamba, menuntun Bapak Ibu ya, menuntun untuk anak diri kita, ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah membersamai saya pada kesempatan kali ini. Jadi sekali lagi saya bukan menggurui tapi coba untuk berbagi pengalaman dan sharing Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai bentuk aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.